Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mendengar suara saya? Suara saya terdengar ya? Oke. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Kau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh kemurahan, serta perlindungan di setiap langkah hidup kami. Sehingga dalam semangat iman yang datang daripada-Mu, kami dapat bersekutu kembali melalui ibadah Zoom malam ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Bapa, bimbing dan tuntun kami melalui Allah Roh Kudus dalam ibadah ini, agar kami semakin mengerti dan memahami firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami dibentuk semakin menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini, agar apa yang disampaikan yang benar saja daripada-Mu, dan kami menerima dengan hati yang lapang layaknya seorang murid yang mau dibentuk dan bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kiranya disempurnakan Roh Kudus di dalam. Haleluya. Amin. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu Yesus. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, anak domba yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi
bagimu, segala hormat bagimu, Allahku yang ku sembah. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, la 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 la. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas segalanya, atas hidup ini yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Rama, ya Rama, la 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 mo. Ya Rama, la 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 mo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau nyatakan Tuhan, bahwa sampai hari ini kami bisa menikmati kebaikan-Mu dengan kesehatan yang Kau berikan. Ini adalah satu anugerah karunia yang luar biasa. Karena terus Tuhan Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah hikmat di dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu makna-makna apa yang akan Kau ajarkan juga di dalam malam hari ini melalui firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, urapi semuanya ini termasuk hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang Kau kehendaki ini kami semakin memahami. Kami tahu Tuhan, setiap langkah kami ada perkenanan yang daripada-Mu, ada tuntunan-Mu. Pada segala beban hidup kami Tuhan, hanya Kau saja yang sanggup melepaskannya, sehingga kami sekarang saat ini bisa menikmati yang lebih lagi daripada-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami, kuduskanlah kami semua, sehingga kami layak di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan baik, memperoleh berkat melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, kami ucapkan sama-sama, haleluya, amin. Shalom, selamat malam semuanya. Suaranya jelas ya hari ini ya. Oke ya, puji nama Tuhan, terima kasih Bu Maria. Temanya pada malam hari ini tentang karya Tuhan dinyatakan, itu temanya ya. Kita buka di Yohanes 9 ayat pertama sampai 41. Ini ayatnya banyak sekali ya, tapi saya nggak baca semuanya, ambil poin-poin saja ya. Saya akan bacakan di ayat yang pertama dulu sampai dengan yang ke-11. Nanti saya akan satu persatu ya. Oke. Itu perikopnya orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Yesus bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi pekerjaan Bapa ya yang mengutus Yesus. Selama masih siang akan datang malam. Mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, adalah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar,
akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Amin. Ya, kembali ke ayat yang pertama. Ini ada beberapa bagian ya. Saya bahas dari bagian pertama bahwa di ayat pertama ini katakan bahwa ada seorang yang buta sejak lahirnya. Orang ini mengalami kebutaan mulai lahir, dia tidak bisa melihat apapun. Kita bisa bayangkan, dan orang ini mulai kecil, ya, sekarang ini sudah dewasa. Sudah berapa tahun yang dia habiskan, mungkin berapa puluh tahun dia habiskan dengan mata yang buta. Tidak bisa melihat apapun yang dia harus kerjakan. Dia hanya bisa mendengar dan mendengar saja. Jalan pun susah. Ya, orang buta jalannya pasti susah ya, harus pakai alat bantu. Tapi satu hal di sini, memang ada sesuatu yang kita ini kadang nggak bisa menyerupai seperti ini di dalam kehidupan. Kita yang saat ini mungkin saya nggak bisa lihat masa depanku ini seperti apa maunya. Jalan hidupku ini kok nggak jelas. Saya harus ngambil sikap apa? Ya, mungkin ada yang belum bisa tahu depannya dia harus untuk kehidupannya dia harus mengambil langkah apa, untuk kerja apa, mungkin dalam pekerjaan, mungkin di dalam perjodohan dia harus berjodoh sama siapa, mungkin dalam apapun. Semua ini perlu masa depan yang harus kita lihat dengan Tuhan akan berikan hikmat dalam hidup kita. Butaan seperti orang ini nggak bisa melihat. Ini sejak lahirnya. Kita dari firman ini diungkapkan bahwa satu persatu ya, saya akan bahas dari ada yang hal-hal yang kita ini memang harusnya kita nggak tahu gimana kita ke depannya. Tapi satu hal di sini di ayat yang kedua dikatakan murid-murid itu tanya sama Yesus ya, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Murid-murid ini kok pinter, sok tahu, dia kepengen tahu. Ini pasti ada yang nggak beres dalam hidupnya. Kenapa dia bisa buta? Namun satu hal, Yesus menjawab di ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan harus dinyatakan di dalam dia. Apapun ada di dalam hidup kita semua saat ini, yang mungkin kita nggak bisa melihat, saat ini kita ke depannya harus melangkah seperti apa. Atau mungkin kita mengalami satu penderitaan yang saat ini belum ada pemulihan, seolah-olah dengan kasat mata. Namun satu hal, Yesus ingatkan dari firman ini, memang harus ada ya Tuhan yang harus dinyatakan melalui proses tersebut. Memang kalau diceritakan di sini orang buta ini kan identik dengan sakit. Jadi nggak semua orang sakit, nggak semua orang buta, atau mungkin orang masalah itu terlibat dalam dosa. Ya memang ada yang karena dosa, tapi di dalam perikop ini Yesus ajarkan di ayat Yohanes 9 ini tidak membahas tentang dosa. Bukan karena dosa siapa-siapa, tapi memang karena ada Tuhan yang ingin berkarya di dalam hidup dia. Kalau kita mengalami satu problema dalam kehidupan, kita boleh kita selalu mengeluh atau kita menghakimi kita sendiri bahwa apa yang disalah kita nggak bisa semena-mena seperti itu. Tapi kita percaya bahwa itu adalah satu yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita. Ada pekerjaan Tuhan yang ingin dinyatakan. Mau pakai kita. Supaya apa? Orang akan melihat siapa kita. Ya. Karena di dalam kita ada Yesus, ya. Ayat yang keempat. Ini katakan lagi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Yesus kasih contoh bahwa kita
sebagai anak-anak Tuhan kita belajar untuk melihat terang itu dari Yesus. Ya, kebutaan di sini adalah yang identik lebih bagusnya kalau dalam kondisi seperti kita saat ini adalah kebutaan yang rohani. Tapi kita melihat bahwa, yuk kita melihat terang itu dari Yesus. Ya. Yesus memberikan terang bahwa segala sesuatu kita berpedoman pada Dia. Yesus mau pulihkan hidup kita kalau kita mau percaya kepada Yesus. Kita pasti pulihkan di dalam hidup kita dan kita pasti bisa melihat apapun itu. Setiap orang mengalami proses kehidupan yang berbeda. Dan jalan kehidupan ini berbeda. Ada yang melalui satu hal, apa ya istilahnya, siklus kehidupan yang nggak enak itu melalui yang apa gitu ya. Saya waktu itu melalui ekonomi yang babak belur ya. Tapi dalam hal ini, saya lambat laun saya sadar bahwa kekuatan yang saya andalkan selama ini nggak ada gunanya. Dan kepandaian yang boleh dikatakan saya mampu ini nggak ada gunanya tanpa melibatkan Yesus di dalam hidup saya. Akhirnya puji nama Tuhan, saya mulai bertobat, saya mulai mengandalkan Tuhan, akhirnya depan saya mulai ditata satu demi satu, dan saya pun juga bisa menjadi satu hamba Tuhan di sini. Jadi saya bisa melayani, karena ada pekerjaan Tuhan yang telah dinyatakan di dalam pemulihan kehidupan saya waktu itu, yang saya tidak mengandalkan Tuhan. Sampai saya jatuh bangun yang babak belur ya, karena saya selalu mengandalkan bahwa ini bisa. Gitu. Ya, di firman ini kita diingatkan, akulah terang. Jadi kita harus melihat Yesus itu terang dari segalanya. Kita mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Kan ayat yang ke-6 katakan apa? Setelah yang mengatakan semuanya itu, yang meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya. Itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ada satu perantara yang memang Yesus itu pakai kita, supaya kita bisa berubah, supaya rohani kita bisa melihat siapa Dia. Contohnya begini. Mungkin kita di dalam kehidupan saat ini, mungkin kita dihadapkan dalam menghadapi orang yang kurang menyenangkan hati kita. Entah itu mungkin pasangan hidup, entah itu mungkin partner bisnis, entah itu mungkin di lingkungan keluarga atau di lingkungan tetangga, atau mungkin hubungan anak sama orang tua, yang mungkin anak susah diatur. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa dalam hal yang kita nggak bisa nerima secara jasmania, yang kita mungkin jengkel, aduh kok susah ya anak ini diatur ya, aduh kok susah ya, orang ini diajak ngomong kok gemencek no ya, nggak nyeneng hati, selalu nyakiti hatiku ya, misalkan begitu. Di sini Yesus pakai kita ini sebagai perantara, kita dipakai untuk menyatakan pekerjaan Tuhan juga loh. Supaya apa? Kita ini berbenah dan kita ini perlu dipoles, ya. Kita perlu dipoles melalui pelajaran-pelajaran kehidupan yang ada. Paham ya maksudnya ya? Jadi waktu saya dulu itu saya mungkin doa ya kalau ingat, ya, karena saya mampu kok. Bisa dipoles melalui kehidupan seperti itu. Saya akhirnya sadar, saya jadi mau belajar. Sama dalam lingkungan gini, kita kadang dipoles supaya kita mungkin belajar lebih sabar, belajar mengerti seseorang, belajar menjiwai seseorang, sehingga yang tadi kita berbenturan, mungkin orang yang tadi membencek, mungkin anak yang susah diatur, akhirnya mudah diatur. Karena apa? Kita menjadi lebih lunak, lebih lembut, lebih penuh kasih, sehingga anak ini bisa melihat orang tuaku sekarang mengasihi aku. Ya, paham ya? Jadi pasangan hidup sama, pasanganku mengasihi aku, sekarang sudah berubah. Tadinya rewel, sekarang nggak rewel. Jadi sehingga konflik-konflik ini mulai berkurang. Nah, ini yang dimaksudkan di ayat yang ke-6 bahwa Yesus mengaduk tanah, mengoleskan mata orang buta tadi melalui perantara. Kita dipakai Yesus juga kadang melalui perantara kita, supaya pekerjaan Allah ini dinyatakan, supaya orang ini bisa dipulihkan, supaya orang ini bisa berubah yang benar tadi menjadi yang menyenangkan, terutama menyenangkan hati di mata Tuhan. Amin. Ini namanya iman. Jadi, dan iman kita juga berbuat, kita lakukan yang terbaik, kita rubah. Apapun yang menjadi ganjalan hati kita ini, kita harus bisa menerima sikon lingkungan kita seperti apa ya. Kita harus bisa menjiwai satu persatu. Kita belajar, karena Yesus mau dalam pekerjaannya ini bisa menyelamatkan orang.
Amin. Ya, kita akan lanjut di ayat yang ke-7. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus, ya. Maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang apa? Melek. Kita di dalam ini kalau kita ini sudah menerima berkat Tuhan, ya, kita sudah dipulihkan. Namun satu hal, kalau kita sudah dipulihkan, kita sudah diberkati, ingatan dalam firman ini apa? Kita juga punya satu misi dalam kehidupan ini, kita ini diutus dalam kehidupan kita saat ini. Jadi, kan kita ini setelah diberkati, kita tutup mata, kita diam, berkat itu cuma stop sampai di dalam hidup kita saja. Seperti hanya bangsa Israel. Diberkati tapi nggak memberkati. Tapi satu hal, kita belajar, kita diberkati, nggak bisa memberkati. Namanya upline dan downline. Jadi kita harus bisa memberkati. Melalui apa? Melalui karya Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Yang kita sekarang sudah dipulihkan. Seperti tadi yang saya sudah ceritakan. Melalui kehidupan yang saat ini, orang itu melihat, oh iya ya, orang ini sekarang diberkati ya. Orang ini sekarang sudah berubah karakternya. Nah, dari sini, orang akan mau melihat kenapa orang ini sekarang berubah. Ada siapa dengan orang ini? Ternyata ada Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini pengutusan yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita ini diutus supaya apa? Kita juga menyelamatkan banyak jiwa. Amin. Ini satu pekerjaan yang gampang susah. Karena kita dihimpitkan dalam satu kehidupan yang kadang kita ini nggak fokus. Kita kadang kita lupa kalau kita sudah diberkati. Kita lupa kalau kita sudah dipulihkan. Amin. Lanjut yang ke-8. Tapi tetangga mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis kata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar, adalah ini. Ada pula yang berkata bukan. Tapi ya serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, pula itu. Dia ada satu pertanyaan, saudara perhatikan kalau pada waktu Yesus sudah memulihkan kita, Yesus sudah berkarya di dalam hidup kita, maka kehidupan kita ini sudah pasti diubah. Orang akan melihat, akan tercengang. Dan latar belakang kita seperti apa itu kan berubah. Ya, 180 derajat sudah berubah total. Orang ini latar belakangnya pengemis. Yang dulunya bisanya minta-minta. Yang dulunya bisanya mengandalkan tenaga manusia. Yang dulunya bisanya cuma merengek, mengeluh. Yang dulunya mungkin nggak bisa melihat apa karya-karya Tuhan ada dalam hidup dia. Mentalnya mental pengemis. Nah, kita diingatkan satu hal, kita belajar. Kalau kita sudah diubahkan, kita harus punya mental, bukan mental pengemis. Saya kasih contoh, mental pengemisnya apa? Dan gini, mohon maaf ya, ada salah satu, saya pernah menghadapi seseorang tuh gini, dulu hidupnya susah, yang dia diberkati luar biasa. Pada waktu dia diberkati, dia masih punya hidupnya yang masih susah seperti yang dulu. Jadi, sedikit mintanya dibeliin, sedikit mintanya apa. Gitu. Nah ini mental-mental seperti itu, sekarang nggak pede dengan hidupnya, malah ketakutan. Waktu dia terima berkat, dia ketakutan, bingung, waduh, ini gimana ya? Aku takutnya nanti aku jatuh seperti masa yang lalu. Ini mental-mental yang kurang baik. Ya, terus nggak bisa melihat lagi, wah, hidup ini kok sekarang ini tambah parah gitu ya. Selalu mengeluh ke saya loh. Padahal orang ini didikannya secara finansial di atas saya jauh. Tapi punya mental takut berlebihan. Bilang, ini harus usaha apa lagi ya? Saat takut tua ya. Saya bilang, oh sekarang aja belum tua, sudah mikirnya tua. Dia bilang lagi, ini kalau misalkan ekonomi seperti ini terus, aku ini mau apa ya? Saya tanya ke dia loh, apakah sekarang kondisi seperti saat ini, kerjaanmu lancar nggak loh? Ya lancar sih, cuman income-nya turun dikit. Hidupmu ketutup nggak? Kenapa kamu bingung? Ya sih aku takut kayak gini terus mau apa nanti? Hidupku ini mau jadi apa? Gitu. Mental-mental seperti ini. Sama dengan hanya mental pengemis. Namun satu hal kita harus serupa itu. Mental pemenang. Nah Yesus sudah memberikan kita di dalam kehidupan ini, kita dimenangkan dalam
dalam nama Yesus. Kita dituntun setiap langkah Tuhan. Ya Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Boleh kita punya takut yang berlebihan seperti ini. Ya, amin. Setiap orang akan diubahkan. Kita perhatikan pada waktu ayat yang ke-8 ini, pada waktu orang ini dipulihkan, ya, ada pertanyaan yang heran di tetangga-tetangga. Tetangganya bilang, ya dahulu aku mengenal dia sebagai pengemis. Ada sebagian yang berkata apa? Bukankah dia yang selalu mengemis ini? Tapi ada pula apa yang di ayat yang 9? Bukan. Tapi ya serupa. Ya serupa dengan dia. Orang yang mengemis itu. Artinya apa? Pada waktu kita diberikan ini, orang waktu karya Tuhan nyata dalam hidup kita ini, orang akan tercengang. Dan itu akan kaget. Masa ya orang ini ya bisa berubah ya. Masa ya orang ini kok menjadi teladan yang baik. Masa ya orang ini kok sekarang jadi tenang, nggak bingungan, gampang negatif thinking ya, mikiran yang negatif, nggak gampang ketakutan, tapi dia percaya diri sama Tuhan, dia menjadi contoh panutan. Ini yang Tuhan ingatkan melalui ayat yang ke-9 ini. Jadi pada waktu sudah diberikan ini luar biasa hasilnya. Amin ya. Kita belajar dari firman ini, kita hidup di dalam kasih karunia. Harusnya kita ini sekarang ini sudah menikmati kemuliaan yang luar biasa. Karena kita seperti saat ini bukan karya kita, bukan kekuatan kita. Saya sukses, saya hebat. Ini bukan. Itu kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Dan kadang kita nggak sadar kalau kita terima kasih karunia, akhirnya kita jadi buta seperti orang ini yang seolah-olah ini seperti apa ya? Aku kok nggak tahu masa depanku. Aku kok nggak tahu jalanku. Aku kok nggak tahu pekerjaanku yang ke depan. Ini mau apa? Nggak tahu. Amin ya. Jadi kita belajar dari firman ini, Yesus itu adalah terang. Dia pasti pulihkan kita. Melalui perantara-perantara di lingkungan kita yang tidak menyenangkan hati. Dia melalui masalahmu. Melalui problem-problem kehidupanmu. Disitulah karya Tuhan itu harus dinyatakan. Yesus selalu nyatakan itu. Kemudian terjadi lewat satu program. Kita semakin naik level, naik rohani kita semakin meningkat. Kalau kita nggak diasah dari begitu, kita akan seperti anak yang cengeng, seperti hanya mengemis, cuma bisa yang minta saja. Kalau sendiri aja nggak bisa. Kerja sendiri nggak bisa, cuma mengandalkan orang semua. Tapi dari sini dia diingatkan, ayo kita mulai. Dari sekarang kita berubah. Amin. Ya. Kita lanjut. Yang ke-10. Kata mereka kepada bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, setelah aku membasuh diriku, dapat melihat. Kudusan hati ini harus dijaga supaya kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengampunan, memaafkan satu sama yang lain, melepaskan kepahitan, melepaskan kebencian, keirihatan. Disinilah yang Tuhan mau. Kita basuh diri kita melalui itu. Ya, ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi, ayat 13 ya. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan apa? Hari waktu Yesus mengaduk tanah, memelek mata orang itu adalah hari Sabat. Sengaja Yesus. Yesus sengaja memulihkan orang ini mengaduk tanah pada hari Sabat. Hari Sabat saya Yahudi ini disakralkan ya, nggak boleh bekerja. Yesus nyatakan ini loh, aku bekerja. Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Ya, ini sudah jelas sekali bahwa Sabat itu untuk manusia. Jadi Yesus nyatakan ini sengaja. Orang Yahudi paling anti. Tapi dari sini saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan di ayat berikutnya ya. Ada hari Sabat, ayat 15. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, yang mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. Ayat 16. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa
dapat membuat mujizat yang demikian. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Jadi orang Farisi ini menentang Yesus, bilang ini orang berdosa melakukan kesembuhan di hari yang sama. Yesus sengaja. Kenapa begitu? Bahasa Yahudi ini adalah aliran Yudaisme, yaitu dia mempunyai aliran religi yang oleh yang namanya adat dan budaya. Yesus tegas yang namanya seperti itu. Ya, Yesus ingatkan fokusnya sama Tuhan, sama Yesus. Saya nggak tahu, saya dapat iman ini, kita belajar. Banyak kekristenan yang saat ini juga kita menjalankan tradisi-tradisi loh. Ya, Kristen saat ini yang menjalankan, kita juga perlu adat loh. Wah, ini saya nggak bisa ini, dan rumah ini harus tumpengan, harus apa, harus begini, harus bawa ini, bawa itu. Wah, saya nggak boleh datang ke orang mati. Saya mau mengadukan pernikahan, anak saya mau mantu. Ya, ini tradisi-tradisi budaya yang menghambat kerjaan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup kita. Maka Yesus atraksi, dia buktikan dari siapa dia budak ini loh, oleskan sengaja loh melek. Makanya orang ya bisa Yahudi kaget, orang Farisi itu marah. Wah, ini orang berdosa, enggak mungkin saya nyumbang, tapi kok bisa melek ya? Mereka terjadi pergumulan, mereka terjadi tangan konflik intern karena mereka yang satunya percaya, yang satunya nggak percaya. Satunya percaya sama adat-adat tradisi-tradisi yang kuno-kuno. Kita belajar dari firman ini, kita anak Tuhan, kita dipulihkan, jangan pegang tradisi yang aneh-aneh, tapi melihat sama Yesus. Amin. Ada kekudusan di dalam hati, kenangan untuk menghadirkan Roh Allah di dalam hidup kita. Ya, dari sini Yesus buktikan, ya, sampai ayat yang ke-17 ya. Sorry. Oh ya, 17 sekarang ya. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Saudara bayangin, tidak percaya panggilan orangnya. Bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, ayat 19, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Orang tua itu, kami tidak tahu. Ya, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia ini lahir buta. Orang tuanya ngingkarin, orang tuanya takut, usir. Ya, nanti ini saya nanti lebih tahu lagi ya, baca terus ya. Tetapi bagaimana ya sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Ya, karena kepadanya sendiri, ya sudah dewasa, dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya cuci tangan ya. Tanya, ambil anakku dewe, dia sudah dewasa kok bisa jelaskan sendiri. Aku tidak tahu, aku tidak ikut itu. Pokoknya aku tahu ini dia lahir buta gitu ya. Orang tuanya berkata demikian karena merasa apa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia adalah sebagai Mesias dikucilkan. 22. Nah, di dalam kehidupan ini kita harus ngambil risiko untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut Yesus ada pengorbanan. Amin. Ya, kita harus berani tampil beda, harus berani menjadi satu teladan di mana kehidupan kita yang mencerminkan Yesus yang ada di dalam kita. Ini enggak. Tapi kita harus belajar, ini yang harus dijalankan. Amin. Ya. Nah, kita jangan seperti orang tua ini yang takut dikucilkan, mending nggak usah ngakuin dia sebagai Mesias. Nggak tahu lah. Kita cuci tangan. Ya. Kita nggak boleh seperti itu, tapi kita harus berani akuin. Memang kadang kalau kita mau jalan di jalan kebenaran, ini susahnya minta ampun. Mau jujur itu ya enggak gampang. Belajar mau jalan benar, mau jalan usaha sing benar ya enggak gampang. Itu proses. Amin. Ya. Kita mau belajar untuk menjadi panutan ya enggak gampang. Nah, kita masih terikat di dalam kehidupan yang duniawi juga. Tapi dari sini kita diingatkan, ayo kita harus mengakui bahwa dia ini adalah Mesias,
ayat 23. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Cuci tangan kan? Orang tuanya cuci tangan di ayat 23, jelas sekali. Ngomong tanya dewek wis ya, aku enggak ikut-ikut gitu ya. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu, ayat 24. Berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. 28. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbanyak padamu? Bagaimana yang memelekkan matamu? Jawabnya, aku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepada, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. 9. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Kita tahunya Allah berfirman sama Musa ya, ini yang di Taurat ya. Jadi dia nggak tahu Yesus itu siapa, kok tahu-tahu datang gitu ya. Orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Si buta. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Si Farisi ngomong gitu. Di dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. 23. Kalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat apa-apa. 24. Mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi orang buta ini ngasih kesaksian, dia diusir. Sama bahasa Yahudi, ya, kaum Farisi diusir. Dia kamu, tidak usah ngikuti aliranku. Kamu bukan sejalan dengan aku. Keluar. Diusir. Namun satu hal, orang ini nggak mengeluh, tapi apa? Tetap berdiam diri, dia ya sudah, dia keluar. Tapi dia sudah sampaikan misi Yesus. Tapi Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau pada anak manusia? Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kalau itu. Ini ayat yang ke-38 sekarang ya. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Orang buta ini sadar bahwa Yesus ini Tuhan. Dan dia percaya, dia sujud. Aku mengaku engkau adalah Tuhan. Ya. Lalu kata Yesus apa? Ayat yang ke-39. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Yesus pada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Ayat yang terakhir ya. Tapi karena kamu berkata, kamu melihat, maka tetaplah berdosa. Artinya apa? Saya akan kembali ke ayat yang ke 30 ya. Jadi, pada waktu dalam kehidupan ini, kalau kita ini berjalan mengikuti Tuhan, kita ini harus jadi panutan yang tadi saya sudah katakan bahwa ini kalau mau menerapkan ketuhanan di dalam kehidupan ini pasti ada seseorang. Contoh ya, waktu kita mau jadi benar, kita bertobat, pasti orang kan akan tegur kita, kamu tuh sok-sokan aja, biasanya kamu tuh kayak gini. Kamu tuh kayak apa? Biasanya tidak apa-apa kok. Ayolah, kasih jalankan sehingga kehidupan yang lama. Tapi proses seperti ini ya kita harus lawan. Kita harus keluar dari jalur-jalur seperti yang itu. Nah, waktu kita keluar, situ Yesus itu akan rekrut kita. Yesus makin cinta pada hidup kita. Oh, ternyata orang ini berprinsip. Pada waktu aku tak nyatakan di dalam hidup dia, orang ini mau berubah. Orang ini mau rubah sikap hidupnya, dia rubah mentalnya, dia percaya. Akhirnya Yesus panggil, tanyain, kamu lihat siapa aku nih? Dia melek, dia tahu, oh itu adalah Tuhan. Mengakukan diri ini
Kepercayaan yang Yesus semakin nyatakan di dalam hidup ini semakin luar biasa. Makanya Yesus bilang, orang yang berdosa itu orang yang tidak mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak mencerminkan hidup di dalam ketuhanan, orang yang berdosa. Makanya di sini dikatakan bahwa apa? Jawab Yesus pada mereka dan terakhir 41. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Artinya apa? Orang Farisi ini buta rohaninya, nggak bisa lihat Yesus, nggak percaya sama Tuhan, terikat yang namanya tradisi, dia selalu menghakimi, dia selalu sok benar, dia selalu sok menangnya sendiri, dia selalu sok suci, sok kudus. Tapi katanya cocok sama hatinya. Nah, Yesus bilang bahwa kamu itu buta, kamu tidak berdosa. Artinya apa? Mata jasmaninya ini buta. Mereka tidak bisa melihat apapun yang ada dalam hidupnya itu. Dia mau mengakui Yesus, itu yang dia nggak berdosa. Jadi kesimpulannya, kalau kita percaya Tuhan itu, kita mengakui Dia, disitulah kita melihat secara rohani, jasmani kita melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau mengakui Tuhan, ya kita dalam hidup dosa, maka kita jadi menjadi salah jalan mungkin, kita semakin terpuruk, kita semakin banyak mengeluh, kita semakin mengalami kegelapan. Padahal Yesus cuma bilang yang terakhir, di ayat yang terakhir, kamu tetap percaya kepadaku. Jadi percaya sama Tuhan, akui Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa di dalam hidup kita semua. Amin. Di nama Tuhan, kita diberkati firman ini, ya. Jadi kita belajar, kita ini sudah terima karya Tuhan, kita sudah terima penebusan. Ayo kita rubah sikap kita, mental kita harus bisa lebih optimis menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan datang. Kita bisa melihat tentang Tuhan dan kita menjadi contoh. Kita harus mau berubah. Kita nggak mau terikat yang namanya tradisi, adat istiadat apapun, ya. Tapi kita maunya terikatnya sama Yesus saja, terikatnya sama Tuhan saja, karena Dia adalah Sang Pencipta. Karena Dia yang berkuasa atas hidup kita semua. Dan kita mau percaya sehingga kita nggak jatuh dalam kehidupan dosa. Ya, demikian firman Tuhan, bahwa satu hal yang Tuhan ingatkan, ayo kita yang telah dipulihkan ini harus kita yang diutus, ya. Belajar dari sini, nanti dari jemaat-jemaat yang ada yang rindu melayani di GA Priobot, satu hal, pengutusan lagi satu, mulai expand keluar, mulai belajar, ya, baca firman, sharing sama Bu Gem, mulai untuk nginjil, ya. Jadi banyak jiwa-jiwa itu nanti berkati, diselamatkan. Siloam dibasuh, diutus. Kita sudah dibasuh, kita diutus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita diberkati firman Tuhan. Saya akan tutup doa, ya. Bapak di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau ingatkan bahwa kami semua telah Kau pulihkan, Tuhan, melalui kasih karunia-Mu. Seperti hanya orang buta ini tidak dari dosa, tapi ada satu karya yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Sehingga orang melihat karya-Mu itu, seperti hanya kami saat ini. Mungkin kami mengalami kehidupan yang kami kadang bisa merasa buta, nggak tahu masa depan kami seperti apa. Bahkan kami harus melakukan apa. Tapi satu hal, di balik masalah, di balik problem yang kami hadapi saat ini, kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Supaya menjadi terang. Dan terang-Mu itu ada dalam hidup kami, orang melihat kemuliaan yang telah Kau berikan di dalam hidup kami semua saat ini. Sehingga banyak orang-orang melihat Engkau ada. Di sinilah Tuhan kami siap utus, kami mau belajar untuk memberitakan Injil yang Kau beritakan sebenarnya pada malam hari ini. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengatakan firman hidup di dalam hidup kami, dan kami siap pergi untuk Kau utus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Rofi atas firman yang disampaikan. Sama-sama. Kali ini pengumuman GAP Rehoboth untuk ibadah Zoom Minggu tanggal 15 November
pukul 12 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Johnson Sinapu. Dan yang kedua, ibadah Zoom doa malam tanggal 18 November jam 19.30 dilayani oleh Pendeta Muda Gunawan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan.
Kita sampai di akhir acara. Memang kehadiran Tuhan itu penuh arti dalam hidup kami. Seperti kata pujian tadi, kehadiran Tuhan yang senantiasa kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sebelum saya tutup dalam doa, saya kelihatan ibu daripada saudara kita Martin. Betul ya Martin? Aduh Bu, sudah puji Tuhan kelihatan di sini ya Ibu ya. Ibu yang sudah naik perahu malam-malam sudah tidak sadarkan diri hari ini sudah bisa kumpul sama kita. Puji Tuhan, Tuhan itu selalu baik. Duh luar biasa, saya lihat-lihat tadi katanya Gunawan gini, Mama itu betul ya Ma? Kayaknya ibunya Pak Martin. Oh tak lihat-lihat, oh ya betul, ya betul. Kapan datang Bu? Katanya sudah 6 hari ya. Puji Tuhan. Ada mungkin Martin ada mau saksikan sedikit? Ada mau bicara apa? Mari saya kasih kesempatan. Yang belum, terima kasih. Iya, Mama sudah kurang lebih 6 hari di sini. Tuhan. Puji Tuhan, ini salah satu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh keadaan waktu di perahu, kemarin di kapal, ya dalam keadaan Mama ndak bisa jalan, ndak bisa buat apa-apa, buktinya ini doa dari kita bersama, Tuhan jawab, buktinya Mama ini bisa berangkat sendiri. Jangankan diantar, tapi Mama bisa, ya inilah Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, ini hasil dari doa kita juga bersama. Terima kasih buat Bu Gembala dan seluruh teman-teman jemaat Tuhan menopang bersama-sama. Puji Tuhan keadaan Mama dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan dan ya hanya bisa memberikan sebuah bukti bahwa Tuhan itu sangat baik, buktinya Mama sampai di Surabaya dalam keadaan baik. Puji Tuhan, terima kasih. Tuh luar biasa. Martin luar biasa. Kalau saya ingat waktu itu, sudah saya tidak ada hati sudah. Tapi sekarang ini yang berkuasa ini hanya doa. Doa yang berkuasa, makanya ada apa jangan takut, doa saja. Tuhan pasti dengar. Ya senang sekali untuk Ibunda Martin ini boleh kumpul kembali bersama Martin, anak cucu semuanya. Dan saya berdoa Ibu sekeluarga terus sehat ya. Bisa menikmati kumpul sama anak, menantu, cucu. Given sudah besar Ibu. Terakhir, ya. Terakhir Ibu pernah bilang kalau nggak salah gitu bahwa satu saat mamanya Martin kumpul, ya ternyata benar. Saya lupa sudah Martin. Ya sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iya, puji Tuhan ya masih punya orang tua. Berbahagia mereka yang masih punya orang tua. Saya kepingin tapi sudah tidak ada. Ya, yang masih punya orang tua, saya sarankan untuk disayang-sayang. Waktu ini cepat berlalu. Ya, yuk sampai saya mau omong-omong sampai lupa kalau mau tutup doa. Mari kita tutup doa dulu yuk. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk semua hal yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Baik itu kesedihan, baik itu sakit penyakit, baik itu sukacita, damai sejahtera, semuanya baik dalam hidup kami. Adapun masa-masa yang kurang baik menurut kami, tapi di masa-masa yang kurang baik seperti halnya saat ini, Tuhan sering hadir dalam hidup kami. Tuhan sering kita panggil.
Tuhan sering kita datangin. Inilah yang Tuhan mau. Ya Tuhan, tidak semua keadaan yang jelek itu semuanya jelek. Yang terpenting kita fokus kepada Yesus. Kita berikan hidup kami ini kepadanya. Dan semua Tuhan akan jadikan semuanya itu baik pada akhirnya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarkan firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh tetap tinggal di dalam hati kami, walaupun yang memberitakan firman sudah selesai, tetapi biar firman itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyimpannya, tidak hanya menyimpan saja, tapi kami boleh melakukannya Tuhan. Dan biarlah hasil daripada firman malam hari ini adalah buah-buah roh yang kami dapat Tuhan. Dan di waktu kami datang menghadap kepadamu, kami tidak datang dengan tangan kosong, tapi penuh dengan buah-buah roh. Seperti yang Engkau mau. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu sudah membawakan firman pada malam hari ini. Engkau memberkati Pak Robi dengan keluarganya, istri, anak-anaknya. Tuhan berkati dengan kesehatan yang sempurna. Terlebih dalam masa seperti ini, di mana ada aktivitas sehari-hari. Keluar dari rumah, berkumpul dengan orang-orang, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan memberikan benteng yang kuat untuk Pak Robi dan keluarganya. Sehat sepanjang masa, seluruh keluarga. Dan apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil untuk Pak Robi. Engkau Tuhan menambahkan segala yang baik di dalam kehidupan hamba-Mu ini, Bapak Robianto. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Rehoboth yang malam hari ini belum hadir. Dimanapun mereka berada Tuhan, doa kami mengiring mereka. Apapun yang mereka hadapi, dimanapun mereka berada, doa kami selalu ada untuk mereka Tuhan. Dan kita sampai di akhir acara, Tuhan Yesus. Firman sudah ditabur Tuhan. Ibadah sudah kami lakukan. Pujian-pujian dan penyembahan sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan mendengar segala doa kami. Memberikan kami jalan setiap harinya. Memberikan kami jalan keselamatan, jalan untuk perlindungan. Engkau membentengi kami dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan, kami berdoa agar kami selalu ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, tetapi tetap fokus kepadamu. Dan biarlah mukjizat demi mukjizat kami alami dalam masa kesesakan seperti saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur ya Bapa. Satu ucapan syukur dari keluarga Martin Tuhan. Di mana ibundanya boleh berkumpul, boleh merasakan satu kebahagiaan di dalam satu keluarga. Dan kami berdoa untuk Ibunda Martin, Tuhan memberikannya sehat badan, panjang umur, kebahagiaan di usia senjanya, berkumpul dengan anak cucu, kebahagiaan di hari tuanya, Engkau hadirkan dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya kembali untuk nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan malam hari ini Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami, menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, ke dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Biarkan Engkau Roh Allah, Roh Kudus menuntun setiap langkah kami. Dan setiap hari kami dituntun ke arah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini segala berkat yang baik turun daripada surga. Memberkati setiap tangan yang terangkat. Penuh dengan sukacita, penuh dengan perlindungan, penuh dengan segala yang baik yang Bapak berikan untuk setiap tangan yang terangkat. Apa yang menjadi cita-citamu,
apa yang menjadi keinginanmu malam hari Tuhan katakan, aku akan membuatnya berhasil. Tetaplah teguh di dalam namaku, fokus hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, doa, syukur, penyembahan kami hanya lakukan untuk kemuliaan-Mu. Terpuji namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat gereja Allah baik yang pada malam ini hadir di acara ibadah malam hari ini. Mari kita sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.